Halo, nama saya Clarissa Aulia Putri dari AB4207. Hari ini saya akan ngeresum tentang tata kelola perusahaan dari bab 8 sampai bab 15. Bab 8, definisi dan teori tentang governance tata kelola. Ada 4 elemen tentang definisi ini yang layak untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan. Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat membentang dari formal ke informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam berbagai bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu meskipun tidak selalu tidak berubah. Para ahli berpendapat fakta bahwa tata kelola muncul sebagai masalah di berbagai disiplin ilmu dan program penelitian. Tidak dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa ilmuwan sosial hanyalah pengikut mode yang berdedikasi melompat ke program penelitian atau diskusi konseptual apapun yang kebetulan terjadi atau lewat. Sebaiknya kami berpendapat bahwa peningkatan minat dalam tata kelola mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Menurut para ahli, kekuatan kembar yang memandai era perubahan dalam beberapa dekade terakhir ini adalah globalisasi dan demokrasi. Ini adalah implikasi dari saling ketergantungan masyarakat yang semakin meningkat dalam konteks di mana ekspektasi negara untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi mereka telah meningkatkan tekanan. Demokrasi adalah nilai universal bukan karena semua orang setuju dengannya. Demokrasi adalah konsep yang lebih keras dari itu. Itu telah diperebutkan dengan keras dan menangkan rasa hormat. Karena itu, mengekspresikan hak asasi manusia untuk memiliki suara, ia mampu melalui kekuatan yang diberikan kepada individu dan komunitas. Perlindungan terhadap eksploitasi dan akhirnya karena dengan berbagai pengalaman dan pemikiran dapat membantu kita menemukan solusi untuk masalah yang sulit diselesaikan. Tata kelola perusahaan harus menerapkan asas-asas GCG. Setiap perusahaan baik kecil maupun besar, baik baru maupun lama harus selalu menerapkan asas-asas GCG yang biasa dikenal dengan tarif transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Terdapat prinsip penerapan tata kelola sebagai berikut: transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Oleh karena itu, posisi umum kami adalah bahwa praktik tata kelola paling baik dipahami jika dilihat melalui lensa multidisiplin. Kami berpendapat bahwa fokus lintas disiplin memberikan pemahaman yang lebih luas dan halus dan kompleks. Bab 10, tantangan terhadap disiplin keilmuan administrasi publik dan politik. Paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Interaksi itu tidak didorong oleh pengguna kekuasaan dan kewenangan negara untuk memerintahkan kepatuhan, tetapi oleh kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak, yang kompleks, dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antara para aktor. Kata Stoker tahun 1998. Menurut Salmon, tahun 2001, perkembangan alat-alat pemerintahan yang baru dan pengakuan bahwa keberhasilan dalam administrasi publik dicapai dengan cara-cara baru. Dia berpendapat bahwa pemerintah mendapatkan mitra tetapi kehilangan kendali langsung dalam dunia pemerintahannya. Membuat tata kelola bekerja, 5 jalinan atau benang teori. Teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, teori kelembagaan budaya. Ada 2 jenis strategi manajemen yang luas, manajemen permainan dan penataan jaringan. Yang pertama mengacu pada manajemen hubungan dalam jaringan yang ada dan yang kedua mengacu pada upaya untuk mengubah struktur atau peserta dalam jaringan. Jenis pertama seringkali dapat melibatkan pemerintahan dalam mencari kompromi untuk menciptakan kondisi bagi pengambilan keputusan bersama. Misalnya, bagi Berteri 2006 berkomentar delegasi adalah inti dari reformasi pemerintahan yang baru karena kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara berbagai lembaga dan sebagai pemahaman bagaimana pekerjaan delegasi dapat memberikan elemen kunci dalam memahami operasi pemerintahan. Pesan utama dari teori delegasi adalah bahwa jika para pelaku politik kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengawasi orang-orang yang ditunjuk sebagai permanen, mereka dapat mengatur kebijakan birokrasi melalui akses mereka ke lembaga pembuatan aturan atau birokrat. Di sisi lain,
biasanya harus bekerja dengan sistem yang mereka temukan. Epstein dan O'Halloran tahun 1999 dan Huber dan Siplan 2002 dalam pekerjaan empiris yang cermat menekankan pilihan yang dihadapi legislator ketika merancang sistem delegasi. Governance dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin HI. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Kebanyakan komentator tentang tata kelola global setuju dengan keunggulan globalisasi sebagai konteks penting untuk analisis. Douglas 1999, Lex 1999. Murphy tahun 2000 mengambil garis yang kuat ketika berbicara tentang SUP, alfabet organisasi yang sedang mengisi dunia pemerintahan global. Dia berpendapat bahwa beberapa telah memperoleh kekuasaan dan beberapa telah hilang, dan secara keseluruhan tidak ada bukti transfer kekuasaan dari negara, bangsa, hingga organisasi internasional. Tata kelola global menjadi fokus utama pekerjaan di HI dan subdisiplin terkait IPE, tetapi ada penjelasan berbeda tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan global muncul dan bagaimana pemerintahan global disusun. Dialog utama dalam hal ini adalah antara institusional dan konstruktif, perspektif intuisionalis. Dalam pembacaan ini memandang perilaku manusia sebagai rasional atau didorong oleh konsekuensi. Inti dari ideologi ini adalah 3 posisi kunci. Yang satu hukum, kedua perilaku sosial, dan ketiga negara dan lembaga hukumnya. Dalam pendekatan ini yang juga muncul adalah positioning baru individu yang cukup berbeda dengan posisi dalam disiplin hukum konvensional. Pada prinsipnya, sekolah sosial legal mengalihkan perhatian. Regulasi formal sebagai tempat analisis seharusnya ditempatkan posisikan di persimpangan dan dari banyak dominan atau bidang-bidang hukum sebagai titik fokus untuk penyelidikan. Bab 13. Definisi tata kelola perusahaan. Seperti yang dikatakan Hart tahun 1995, masalah tata kelola perusahaan muncul dalam sebuah organisasi setiap kali ada 2 kondisi. Pertama, ada masalah agensi atau konflik kepentingan. Dan yang kedua, biaya transaksi, sedemikian rupa sehingga masalah keagenan ini tidak dapat ditangani melalui kontrak. Menurut Brown tahun 2005 berkomentar bahwa wawasan ketergantungan sumber daya mendorong peneliti untuk memeriksa bagaimana anggota dewan memberikan koneksi ke pemberi dana yang berpengaruh, swasta dan publik, membawa kompetensi teknis, keuangan atau hukum misalnya keorganisasian, dan memberikan arahan strategis untuk organisasi. Selain melakukan fungsi pemantauan dan kontrol, dewan menambahkan nilai dengan membawa sumber daya. Definisi tata kelola lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Davy 2005. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarahkan masalah lingkungan. Di sisi lain, kebangkitan lingkungan internasional dan seruannya untuk perhatian pada isu-isu mulai dari pemanasan global hingga perubahan iklim telah diberhentikan secara arah saat takut, bermotivasi ideologis, dan seringkali didasarkan pada interpretasi sains yang terdistorsi secara politik. Menurut Sehan tahun 1999. Akibat dari perbedaan nilai-nilai ini, gagasan tentang perubahan lingkungan global telah menjadi perdebatan. Masalah penting dalam hal ini adalah apakah konsep perubahan lingkungan harus dilakukan hanya sebagai perubahan fisik atau sebenarnya sebagai fenomena sosial yang dihasilkan dari aktivitas manusia tertentu atau praktik yang dilembagakan. Sejarah munculnya OECD. OECD berdiri tahun 1948 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. OECD menggabungkan 35 negara untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Pertama, menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan. Kedua, mengalihkan memindahtangankan kepemilikan saham. Yang ketiga, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur. Keempat, ikut berpartisipasi dalam memberikan suara dalam RUPS. 5. Memilih anggota dewan komisaris dan dewan direksi. 6. Memperoleh pembagian profit atau dividen perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG menurut OECD sebagai berikut, antara lain yang pertama perlindungan terhadap hak pemegang saham, kedua perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, ketiga peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan, yang keempat pengungkapan dan transparansi, yang kelima akuntabilitas Dewan Komisaris atau Direksi. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas antara lain memberikan hak kepada pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hadir dan memberikan suara pada rapat umum pemegang saham. Kedua, hak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba perusahaan. Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan dan direksi atas kinerja perseroan. Keempat, hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagai pemegang saham perusahaan. Sekian resum tata kelola perusahaan dari bab 8 sampai bab terakhir.